Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video saya. Di video kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-9 di materi LPCMA. Di bab 9 ini kita akan belajar banyak materi, di antaranya ada firewall filter, konsep chain, konsep if dan then, konsep strategi, kasus 1, kasus 2, 3, 4, dan yang lain. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan internet gateway. Di sini terdapat 5 PC client, 1 switch, dan 1 router migratif yang terhubung ke internet atau ISP. Goalsnya itu router bisa mendapatkan internet, yang nantinya akan di-sharing ke client sehingga kumpulan PC client bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep internet gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada client. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment kita bisa akses internet baik dari sisi network tools maupun sisi client. Nah, kalau sisi klien bisa internet melalui migratif, maka router kita sudah bisa kita sebut dengan sebagai internet gateway. Nah, di sini saya sudah buat topologinya. Di sini terdapat ada ISP, kemudian ada migratif yang bernama air merah, kemudian ada 1 switch, kemudian ada 5 VPC. Di mana 5 VPC ini terhubung ke switch, kemudian switch terhubung ke migratif, dan migratif terhubung ke ISP atau internet. Maka nanti VPC ini akan terhubung ke internet ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu firewall filter, konsep if dan then. Di sini if paket itu paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web, FTP atau ICMP atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Kemudian then itu dari spesifik paket di atas sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting atas tadi. Ini yang disebut dengan then. Nah, misalnya di sini kita akan blokir ping ICMP dari laptop IP ini ke router, kemudian blokir akses Facebook dari laptop IP sekian. Dan di sini pastikan bisa terhubung ke Windows. Kemudian kita pergi ke IP firewall. Nah, di bagian tambah ini, dan di bagian general inilah yang disebut dengan if. Jadi apakah paket tersebut diterima atau ditolak akan ada di sini ya teman-teman. Dan contohnya bisa lihat di protokol ini. Kemudian di action ini ingin membuktikan paket itu diterima, yaitu escape, atau diblokir atau ditolak, yaitu drop. Misal pada kasus 1 kita akan memblokir ICMP dari laptop atau PC ke router. Ini bisa pergi ke general, kemudian chainnya kita input, SRC addressnya kita misal isikan 192.168.1.10. Kemudian pada protokol ini kita pilih yang ICMP ya teman-teman, karena kita mau memblokir ping. Dan pada action ini kita pilih yang drop, karena kita mau memblokir ya teman-teman. Dan jika sudah kita bisa apply, lalu oke. Kemudian pada kasus 2 kita tambahkan, dan pada general kita pilih chainnya yang forward ya teman-teman. Dan di ST addressnya kita isikan IP dari facebook.com. Nah, di sini IP-nya 31.13.95.3. Kita isikan 31.13.95.6. Kita cek lagi apakah benar. Nah, jika sudah kita pilih protokolnya yang TCP ya teman-teman. Dan di STP kita isi angka 3, dan pada action kita pilih yang drop. Sudah kita bisa apply, lalu oke. Oke, di sini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu firewall filter, konsep strategi. Jadi kita punya 2 strategi, yaitu accept view .any dan drop view accept any. Misal ada kasus 2 VPC tidak bisa ping ke router, tapi VPC lain bisa, maka strategi yang tepat atau kasus ini adalah drop view accept any, karena kita memblok beberapa dan mengizinkan sisanya. Nah, kalau kasus kedua, misal beberapa VPC bisa dilakukan, tapi sisanya tidak bisa, maka kita gunakan strategi yang accept view drop any, yaitu mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu firewall filter kasus 1. Nah, pada kasus 1 ini kita hanya beberapa VPC yang dapat ping ke router, sisanya tidak bisa.
Nah, maka untuk chain yang kita gunakan adalah input dan strateginya adalah execute.in karena kita mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Nah, di sini bisa buka Windows, kemudian pergi ke IP, firewall, kemudian kita tambahkan general, kemudian chainnya kita input, dan untuk set addressnya kita akan isikan IP dari VPC 1. Kita cek IP dari VPC 1. Nah, di sini kita coba show IP. Nah, di sini ya teman-teman, IP-nya itu 192.168.88.248. Kita isi 192.168.248. Nah, kemudian di sini untuk protokolnya kita pilih yang ICMP ya teman-teman, kalau kita mau dan untuk actionnya saya pilih yang accept. Dan jika sudah kita bisa apply, lalu oke. Dan kita akan tambahkan yang drop ini, kita tambahkan ke general, chainnya kita input, set addressnya kita kosongkan, kemudian protokolnya kita pilih ICMP, actionnya kita pilih yang drop karena kita mau memblokir ya teman-teman. Sudah kita bisa apply, lalu oke. Dan kita coba bisa lakukan pengujian di VPC 1. Coba pin 102.168.1. Kita enter. Nah, maka di sini bisa ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita coba di VPC 2, kita coba ke IP dulu. Kalau ini sudah ada, kita coba pin 102.168.1. Nah, maka dia time out ya teman-teman karena kita sudah konfigurasikan untuk yang drop. Nah, di sini kita bisa kembangkan, misal saya mau VPC 2 juga bisa pin ke router, kita bisa klik yang ini, kemudian kita klik copy. Nah, kemudian di sini kita ke general, di sini IP-nya kita ganti yang punya VPC 2. Kita coba VPC 2 241 ya teman-teman, kita ganti menjadi 241. Dan untuk opsinya kita klik accept. Ya sudah, kita bisa play lalu oke. Dan kita coba cek lagi pin. Nah, di sini bisa ya teman-teman, tadinya tidak bisa. Nah, di sini jika kita perhatikan di sini tanda pagar ini adalah untuk mengurutkan konfigurasinya teman-teman. Jika kita pindah yang paling bawah ke paling atas, maka semuanya tidak bisa pin. Kita coba pada VPC 1 pin lagi. Nah, maka dia time out ya teman-teman. Maka kita bisa kembalikan ke paling bawah agar bisa pin semua. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu firewall filter kasus 2. Nah, pada kasus 2 ini kita hanya beberapa VPC yang bisa pin ke server, sisanya tidak bisa ya teman-teman. Nah, di sini saya akan tambahkan server, kita klik kanan, kemudian pilih node, kita pilih yang VPC ya teman-teman. Dan namanya kita ganti server. Dan untuk itemnya kita juga ganti server. Server PNG dan kita select. Dan sudah kita bisa set. Kemudian kita hubungkan ke mikrofitnya melalui Ether 3. Lalu kita nyalakan. Nah, kemudian disini kita akan coba kasih IP untuk Ether 3. Kita ke IP addresses dan kita tambah IP-nya 192.168.1/24. Dan sini Ethernya Ether 3. Apply lalu oke. Nah, kemudian kita coba buka yang server dan kita coba show IP. Nah, dia masih kosong ya teman-teman. Nah, kita akan lakukan IP status. Kita klik IP 192.168.2/24. Dan untuk gateway-nya 192.99.1/24. Ini kita enter. Lalu kita coba show IP lagi. Oke, sudah ada ya teman-teman. Nah, kemudian kita pergi ke Windows,
Kita akan matikan atau disable kasus satu ini ya teman-teman. Kita disable. Nah, seharusnya VPC bisa ping itu ya teman-teman. Kita coba ping di server, kita coba ping 192.168.99.1. Enter. Ya, dia bisa ya teman-teman. Dan kita coba misal pada VPC 2. Kita coba share ID. Nah, kita coba ping lagi 92.168.1. Oke, dia bisa ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa ping IP VPC pada server ya teman-teman. Kita coba ping IP VPC 2 241. Kita coba ping 92.168.1. Enter. Oke, maka dia bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasikan yang SFU.ini kata kita ingin mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Di sini kita klik tambah, kemudian ke C-nya kita general, C-nya forward, terus RSC address-nya kita misalnya mau VPC 3 dan VPC 4 yang dapat ping ke server. Kita cek pada VPC 3, kita share IP. Nah, di sini IP-nya 192.168.248 ya teman-teman. Ini kita isikan 192.168.248. Kemudian di sini untuk DSP terusnya kita isi yang IP server, yaitu 192.168.99.2. Nah, kemudian untuk protokolnya kita pilih yang ICMP ya teman-teman, karena kita ingin memilih. Kemudian ke option, sini kita pilih optionnya adalah escape. Jadi kita bisa play lalu oke. Nah, kita konfigurasikan yang VPC 4. Kita klik konfigurasinya, kemudian kita copy, kita ke general, forwardnya C-nya di sini forward ya teman-teman. Kemudian RC address kita ganti IP yang VPC 4. Kita cek gitu ya. Nah, di sini kita coba show IP. Nah, ini IP-nya 88.247 ya teman-teman. Kita isikan, kita ganti saja 247. Nah, di sini juga sudah, kita bisa play lalu oke. Kemudian kita konfigurasikan untuk yang drop nya, kita cek, tambahkan general, C-nya kita forward, kemudian SRC terusnya kita kosongkan, PSD terusnya kita isi IP dari server 192.168.99.2. Kemudian protokolnya di sini kita ICMP ya teman. Nah, sudah kita ke option, kita pilih yang drop karena kita mau melapir. Sudah bisa play lalu oke. Kemudian di sini kita lakukan pengujian di VPC 3. Kita coba ping ke server ping 192.168.99.2. Enter. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Tadi kita konfigurasikan untuk VPC 3. Sini kita coba ping juga 192.168.99.2. Enter. Nah, maka dia juga bisa ya teman-teman, karena kita konfigurasikan untuk VPC 4 juga. Kemudian di sini kita cek untuk yang VPC 1 atau yang drop nya seharusnya tidak bisa ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.99.2. Nah, maka dia time up ya teman-teman. Kita coba juga pada VPC 2. Kita coba ping 192.168.99.2. Enter. Nah, maka dia juga time up ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke material ke-6, yaitu firewall filter kasus 3.
Nah, pada kasus 3 ini kita hanya beberapa divisi yang tidak bisa akses internet, sisanya itu bisa ya teman-teman. Nah, misal saya mau buat divisi 2 dan divisi 3 tidak bisa ke internet, tapi yang lainnya itu bisa ya teman-teman, karena kita gunakan yang di accept ini. Sini kita disable dulu untuk yang kasus 2, kita disable semua. Kemudian di sini kita bisa tambahkan general, kemudian C-nya kita forward, dan SRC address-nya kita isi untuk IP yang divisi 2. Kita cek. Nah, IP-nya 250 ya teman-teman. Kita isikan. Isi 192.168 itu 88.250. Nah, dan untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Dan untuk yang out interface-nya kita mengarah ke ether 1 ya teman-teman. Sini otomatis. Dan kita ke action, lalu kita pilih yang drop karena kita mau memblokir. Kita apply, lalu oke. Kemudian untuk yang divisi 3 kita copy saja, klik yang divisi 2 dan copy, pergi ke general, dan kita IP-nya ganti yang divisi 3. Kita cek. Nah, ini IP-nya 248 ya teman-teman. Nah, ganti 248 dan lainnya sama, kita apply, lalu oke. Nah, kemudian kita yang review dan teman-teman, kita tambahkan, lalu general, lainnya kita forward, kemudian SRC address-nya kosongkan, lalu protokolnya kita ICMP. Untuk out interface tetap 1, actionnya kita execute saja teman-teman. Ya sudah, bisa apply, lalu oke. Nah, di sini kita lakukan pengujian pada divisi 2 pin 88. Nah, maka dia time out ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu firewall filter kasus 4. Nah, di sini pada kasus 4 kita akan memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTP lainnya dari sisi lain. Nah, di sini saya akan menambahkan desktop ya teman-teman. Kita klik kanan, lalu node, kita pilih Docker.io, dan image-nya kita pilih yang Linux desktop. Namanya saya mau desktop Linux. Kemudian di sini iconnya kita ganti Linux. Nah, yang ini ya teman-teman. Kita select. Lalu jika sudah, kita save. Di sini kita sambungkan ke switch. Lalu nyalakan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan gunakan konsep drop any, yaitu tidak mengizinkan siapapun. Di sini pada kasus 3 kita disable dulu. Nah, kemudian kita tambah ke general. Sini C-nya kita forward, protokolnya kita TCP. Kemudian DSD port-nya kita isikan 443. Dan kita pergi ke advanced. Pada bagian TLS host ini kita isikan youtube.com. Kita isi youtube.com. Nah, jika sudah, kita pergi ke action dan kita pilih yang drop. Kita apply, lalu oke. Di sini kita pergi ke Pinet, kita buka desktop Linux-nya, dan kita pergi ke Chrome. Di sini kita klik titik 3 di sini, kemudian kita pilih yang New Incognito Window. Di sini kita coba search youtube.com.
Nah, dia tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu firewall filter firewall lock. Nah, di sini firewall lock itu merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router, dan kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas atau saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock. Nah, di sini kita akan tambahkan tampilan log pada router agar nanti ada file coba akses youtube.com, router dapat melihat dan mencatat aktivitas tersebut. Kita pergi ke IP, kemudian ke firewall. Pada konfigurasi ini kita klik, lalu pada action di bagian log ini kita centang, lalu pada log prefix ini merupakan node. Misal kita kasih tulisan ada klien akses YouTube. Nah, di sini kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini jika kita pergi ke Linux desktop, kita search ulang. Nah, maka dia tetap nggak bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek pada Winbox, kita pergi ke log. Nah, maka di sini ada informasi ada klien youtube.com ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu firewall filter diatur akses pada jam tertentu atau NTP. Nah, di sini NTP itu pengaturan waktu pada motherboard mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rules-rules yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Nah, di sini ada 4 mode NTP. Yang pertama ada client mode, kedua server mode, ketiga build mode, keempat broadcast and multicast. Nah, di sini kita bisa blokir akses klien kita pada jam tertentu. Tapi kita samakan dulu waktu pada mikrotik kita dengan laptop atau PC kita ya teman-teman. Di sini kita bisa klik kanan pada bagian sini, kemudian kita add time. Nah, di sini waktunya sudah muncul ya teman-teman. Nah, di sini jam 6, sedangkan pada laptop atau PC saya menunjukkan jam 1, maka ini tidak sama ya teman-teman. Tapi kita pastikan dulu pada Winbox-nya itu bisa ping ke internet. Kita coba. Ping 88. Oke, dia bisa ya teman-teman. Kita coba juga ping Google. Kita coba. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lakukan konfigurasi di sistem lalu clock, tapi ini tidak permanen ya teman-teman. Kita lakukan pada SNTP saja. Kita sistem, kemudian SNTP client. Nah, ini merupakan salah satu jenis SNTP atau NTP yang sederhana ya teman-teman. Nah, di bagian enable ini kita bisa centang. Kemudian pada primary NTP server kita isi primary full dari waktu kita isikan 0.id.pool.ntp.org. Nah, pada secondary NTP server kita isikan 1.id.pool.ntp.org. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa apply. Nah, maka di sini modenya yang tadinya broadcast menjadi unicast ya teman-teman. Kita oke. Kemudian lakukan perubahan time zone. Kita pergi ke sistem, lalu clock. Nah, di sini pastikan untuk tanggal bulan itu sama ya teman-teman. Di sini sama, Mei tanggal 25 2025. Kemudian pada time zone name di sini kita ubah menjadi Asia atau Jakarta. Kita cari. Nah, ini ya teman-teman, Asia Jakarta, dan kita apply. Nah, maka di sini otomatis waktunya akan sama ya teman-teman.
kita oke. Nah, di sini pada konfigurasi yang terakhir kita klik kemudian kita ke extra, lalu ke time. Di sini kita bisa atur. Di sini misal saya dari jam 14 sampai jam 9 malam ya teman-teman. Kemudian kita hapus centang pada hari libur. Jika sudah, kita bisa apply lalu oke. Nah, di sini kita bisa langsung cek, kita ke desktop Linux. Di sini kita masih di jam setengah 2 ya teman-teman. Nah, atau masih di luar jam konfigurasi waktu yang sudah kita lakukan. Maka kita cek, kita coba akses YouTube atau masih bisa kita search ulang. New, kita search ulang ya teman-teman. youtube.com. Nah, di sini kita masuk ke materi yang ke-10 yaitu variable address list, konsep address list. Nah, di sini variable address list merupakan salah satu filter migratif yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan IP address menjadi satu nama atau domain. Selain itu, juga dapat digunakan action pada firewall untuk menentukan address mana saja yang ingin kita tandai dan yang akan dimasukkan ke address list. Nah, di sini kita bisa buka Winbox, kemudian pergi ke IP, lalu firewall, dan di sini kita pergi ke address list. Nah, pada address list ini misal ada kasus, kita tambah namanya misal klien nakal. Nah, dan addressnya kita isikan 192.168.1.10. Jika sudah, kita apply lalu oke. Nah, misal IP-nya itu lebih dari 1, maka bisa tambahkan lagi namanya masih utuh klien nakal. Nah, kemudian addressnya kita isikan 192.168.1.30 sampai 192.168.1 sampai 40 ya teman-teman misalnya. Dan jika sudah, kita bisa play lalu oke. Maka IP yang dimaksud adalah 30 sampai 40. Atau juga misal satu network sekaligus, kita bisa tambahkan lagi klien nakal. Kemudian di sini addressnya kita 192.168.2.0/24. Jadi kita bisa apply lalu oke. Maka untuk semua klien yang berada pada network 2.0 ini merupakan klien nakal. Oke, di sini kita masuk ke materi yang 11 yaitu variable address list untuk variable feedback. Nah, di sini kita bisa buka Winbox. Kemudian untuk konfigurasi address list tadi kita hapus karena untuk contoh saja kita ke firewall, kemudian address list kita hapus. Nah, di sini pada filter lulus ada konfigurasi yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kita coba nyalakan kembali yang kasus 1 ya teman-teman. 1 sampai 3 ini ya teman-teman. Yaitu yang beberapa PC bisa ping ke router. Di sini kan yang bisa ping ke router hanya beberapa. Sedangkan kita nyalakan dan matikan kembali itu IP-nya akan berubah karena DHCP ya teman-teman. Nah, maka saya akan coba mengstatik IP dari kliennya. Tapi sebelum itu kita pergi ke IP, lalu kita ke DHCP server. Nah, pada ini kita disable dulu ya teman-teman yang DHCP-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke PINet, kemudian pada VPC 1 kita coba show IP. Nah, maka dia masih kosong ya teman-teman. Maka kita konfigurasikan IP 192.168.88.31/24 dan gateway-nya 192.168.88.1/24. Dan sini kita konfigurasikan IP DNS. Kita coba show IP. Nah, maka sudah ada ya teman-teman. Kita coba pada VPC 2 juga show IP 192.168.88.32/24, gateway-nya 192.168.88.1/24. Kita enter. Lalu IP DNS
show IP. Oke, sudah ada. Kita VPC 3 IP 192.168.88.33/24 192.168.88.1/24. Konfigurasikan IP DNS. Kita show IP. Oke, sudah ada. Kita ke VPC 4 show IP. Oke, 192.168.88.34/24 gateway 192.168.88.1/24 dan IP DNS show IP. Oke, sudah ada. Kita ke VPC 5 yang terakhir show IP 192.168.88.35/24 192.168.88.1/24 dan IP DNS. Dan coba show IP. Oke, sudah ada ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba untuk ping 88 pada setiap VPC ya teman-teman. Oke, dia bisa. Kita coba juga ping Google. Oke, dia juga bisa ya teman-teman. Kita ke VPC 2 juga. Oke, bisa ping Google. Oke, ini juga bisa ya teman-teman. Kita ke VPC 3. Oke, bisa. Kemudian ping Google. Oke, ini juga bisa ya teman-teman. Coba di VPC 4. Ini bisa Google. Pada VPC 5 juga. Maaf, sini kita spasi. Oke, semuanya sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita pergi ke Winbox, kemudian menu address list, kita tambahkan kemudian namanya approve, kemudian addressnya 192.168.88.31 sampai 192.168.88.35. Maaf, di sini titik 32. Kemudian kita apply, lalu oke. Nah, ini artinya adalah IP 31 dan 32 itu bisa ping ke router, sisanya itu tidak bisa ya teman-teman. Kita pergi ke filter rules, kemudian hapus satu konfigurasi. Nah, kemudian kita klik konfigurasi yang pertama dan tutup untuk yang search address-nya. Kemudian kita ke advance, search address list-nya kita pilih approve ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa apply lalu oke. Nah, kemudian kita konfigurasikan yang drop. Kita klik kemudian general, search address-nya kita isikan 192.168.88.0/24, apply lalu oke. Nah, di sini kita coba uji pada VPC 1. Kita ping ke router, ping 192.168.88.1. Oke, dia bisa ya teman-teman. Kita coba pada VPC 2, ping 192.168.88.1. Oke, dia juga bisa ya teman-teman. Kita coba pada VPC 3, ping 88 atau ping ke router 8.1. Nah, maka dia timeout ya teman-teman. Jadi manfaatnya, misal pada satu kasus kita memiliki 100 IP dan kita menggunakan 20 IP, jika kita tidak mungkin lakukan satu persatu, maka kita bisa gunakan fitur address list ya teman-teman. Termasuk ke 12 yaitu firewall address list untuk firewall NAT. Nah, jadi kita akan lakukan agar hanya beberapa PC yang dapat akses ke internet. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa pada konfigurasi firewall NAT itu yang kita lakukan sebelumnya mengizinkan semua PC dapat mengakses internet. Sebenarnya bisa menggunakan fitur filter rules
tapi itu tidak efisien ya teman-teman, maka kita gunakan fitur address list. Kita pergi ke address list, lalu kita tambahkan namanya VPC 1 sampai 4, dan addressnya kita isikan 192.168.88.31 sampai 192.168.88.34. Nah, kita apply lalu oke. Nah, kemudian pada konfigurasi sebelumnya kita klik dan ke advance, kita search addressnya itu VPC 4 ya teman-teman, VPC 1 sampai 4. Kita aksennya squared, apply lalu oke. Kemudian kita lakukan pengujian pada VPC 1, kita coba ping 88. Oke, dia bisa ya teman-teman. Kita coba juga pada VPC 4. Oke, dia juga bisa. Masuk ke mereka yang ke-12 yaitu variable srcnet squared. Nah, sini network address transaction atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan dengan menggunakan satu element IP. Nah, di sini kita akan bahas dua tipe NAT ya teman-teman, yaitu SCRNAT dan DSTNAT. Dimana pada SCRNAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet, sedangkan DSTNAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Dimana SCRNAT yang sering digunakan ada squared dan srcnet. Squared itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public domain. Sedangkan SCRNAT atau srcnet digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Jadi kesimpulannya, misal IP yang didapat dari ISP menggunakan konsep dynamic dan static, maka bisa menggunakan yang squared. Tapi jika IP yang didapat dari static, maka gunakan yang srcnet. Kita masuk materi yang ke-12 yaitu variable NAT, SCRNAT. Nah, di sini kita bisa pergi ke IP, kemudian firewall, ke NAT. Di sini ada konfigurasi SCRNAT dengan action squared. Jadi dia menerjemahkan kesimpulan IP menjadi satu IP dynamic ya teman-teman. Nah, lalu kapan kita menggunakan SCRNAT? Nah, di sini kita tambahkan 192.168.232.156 ya teman-teman. /24, apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.158/24, apply lalu oke. Lalu tambahkan lagi 192.168.232.199/24, apply lalu oke. Nah, di sini kalau IP yang didapatkan adalah acak, jadi kita akan gunakan yang SCRNAT. Nah, di sini kita bisa buka konfigurasi yang tadi, kita klik, kemudian actionnya ganti ke SCRNAT. srcnet ya teman-teman, maaf. Di sini tuh addressnya saya isikan 192.168.232.158. Kita apply lalu oke. Dan di pinetnya kita coba pada VPC 1 ping 88. Oke, maka dia bisa ya teman-teman. Kita masuk ke 15 yaitu variable persiapan topologi Apache ini. Nah, di sini misal ada satu klien yang terhubung ke internet kemudian ingin mengakses jaringan kita, maka kita gunakan chain DSTNAT ya teman-teman. Di sini saya akan tambahkan web server Apache. Nah, di sini kita coba close dulu, close lab. Kemudian kita ke device. Nah, di sini Docker Apache ya teman-teman. Nah, di sini misalnya masih tulisan new device, kita bisa get device ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada add to pinet. Kita bisa langsung tambahkan, atau lalu caranya nambahkan ada pada guide ini ya teman-teman. Nah, di sini caranya bisa klik kanan, kemudian node Docker IO, dan di sini pinet labnya kita ganti yang Apache 2. Kemudian namanya Docker Web Server misalnya. Dan di sini pada ether 1 kita tambahkan karena dia mengarah ke ether 2 ya teman-teman. Maka kita tambahkan 192.168.168.1/24.
Nah, di sini default rootnya kita isikan juga 192.168.88.1. Maaf, di sini 41 ya teman-teman, yang itu satunya. Di sini 1, kemudian pada DNS ini kita tambahkan 888. Pada secondary console kita pilih yang SSH ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa save. Lalu kita nyalakan, kita ke sini, kita nyalakan, hubungkan dulu ke switch, lalu kita nyalakan. Nah, di sini kita bisa buka, kemudian kita ketikkan if config enter 1, enter. Maaf, di sini salah, if config ya teman-teman. Nah, muncul IP yang sudah kita masukkan ya teman-teman. Kita coba cek IP root. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Coba kita pilih 88. Oke, dia juga TTL ya teman-teman. Coba juga ping Google. Google.com. Oke, dia juga bisa ya teman-teman. Masuk ke 16 itu servernya konfigurasi DSDNet, DSDNet. Nah, sebelumnya kan kita sudah tetapkan konfigurasi IP yang mengarah ke internet adalah 156 ya teman-teman. Nah, maka jika ada pengguna yang ingin akses web server, maka dia menggunakan IP public milik mikroktik kita yang sudah didefinisikan, yaitu 158. Jadi nanti dia tampilannya akan menjadi web server ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan general, kemudian chain-nya kita di SDNet, kemudian protokolnya kita pilih yang TCP. Nah, kemudian di SD port-nya kita isikan 8181. Kemudian pada di SD address-nya kita isikan 192.168.232.158. Lalu pada action kita pilih yang di SDNet, kemudian to address kita 192.168.88.41 ya teman-teman. Kemudian to portnya kita 80. Kita apply lalu oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan halaman untuk search API public dari mikrotik kita. Karena web server ini tidak bisa diakses dari luar ya teman-teman. Kita search 192.168.232.158, kemudian portnya. Nah, maka di sini web server is running ya teman-teman. Jadi dia gunakan IP dari mikrotik kita, tapi tampilannya web server. Kita masuk ke materi yang ke-17 yaitu servernya konfigurasi DNS server. Nah, bagaimana mengenai DNS pada suatu mikrotik atau lab? Seperti yang kita tahu bahwa IP client di sini dikenal dengan IP. Nah, bagaimana jika kita memiliki lebih dari 2 klien? Maka kita tidak mungkin menghafal IP-nya satu persatu. Maka kita bisa menggunakan DNS server untuk mentranslate IP tersebut menjadi sebuah domain name. Di sini untuk server kan IP-nya 99.2 ya teman-teman. Kemudian pada web server IP-nya itu 192.168.88.41. Dan kita akan coba ubah untuk jadikan sebagai domain name. Nah, di sini bisa pergi ke IP, kemudian DNS. Nah, pada bagian allow remote request ini kita pastikan centang ya teman-teman. Ini agar mikrotik kita terhubung ke DNS servernya. Kita apply lalu oke. Kemudian lakukan static. Maaf, kita klik static, kemudian tambahkan namanya, misalnya server 1 .domain name .mydomain.com ya teman-teman. Kemudian addressnya kita ganti 192.168.99.2. Jika sudah, kita bisa apply lalu oke. Dan tambahkan lagi namanya server 2
.mydomain.com. Kemudian IP-nya 192.168.88.41 ya teman-teman. Kita apply lalu oke. Nah, sebelum kita lakukan pengujian, kita pastikan untuk DNS-nya itu mengarah ke IP yang Ether 2-nya ya teman-teman. Karena semuanya berada pada Ether 2, kita coba dulu di VPC 1. Di sini kita coba show IP. Nah, di sini DNS-nya masih 88 ya teman-teman. Kita coba IP DNS 192.168.88.1. Habis enter, lalu kita coba show IP lagi. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ping yang server 1 ya teman-teman. Nah, ini bisa ya teman-teman. Yang pertama itu time in, nggak apa-apa. Kemudian yang server 2 ini juga bisa. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu servernet DSD-nya redirect. Nah, di sini kita bisa buka Winbox, kemudian pergi ke IP, lalu firewall. Nah, dan kita klik konfigurasinya. Kemudian di sini untuk yang change DSDNet kita klik, dan actionnya DSDNet ada address ya teman-teman. Nah, caranya kita bisa tambahkan, kemudian ke general, lalu untuk C-nya kita pilih yang DSDNet. Kemudian DSD address-nya kita isikan 8.8.8.8 ya teman-teman. Protokolnya kita pilih UDP. Dan pada DSD port-nya kita kasih 53. Kemudian lalu pada action-nya kita pilih yang redirect. Jika sudah, kita bisa apply lalu oke. Dia bisa teman-teman. Kemudian kita coba juga ping server 2. Nah, dia juga bisa ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa buka pada VPC 3. Di sini dia memiliki DNS 1.1.1.1 ya teman-teman. Maka bagaimana di sini jika DNS-nya 1.1, kita bisa pergi ke Winbox, kita tinggal tutup. Nah, di sini kita bisa tinggal tutup saja. Klik konfigurasinya, kemudian kita tutup untuk DSDNet-nya ya teman, DSD address-nya. Sini kita tutup, kemudian bisa apply lalu oke. Jadi di sini DNS berapapun tetap bisa akses dengan domain ya teman-teman. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dari bab yang ke-9. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu bab 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.